Pemirsa, Simpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi yang terjadi di seluruh mancanegara. Bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana keselamatan di transportasi umum menjadi sorotan di Amerika Serikat belakangan ini. Dengan banyaknya kriminalitas dan kekerasan yang berdampak pada penumpang maupun pengemudi. Beragam solusi pun digulirkan di beberapa kota yang mengalami peningkatan tindak kejahatan. Insiden penembakan yang terekam ini terjadi pada Agustus 2023, tapi supir bus yang mengalaminya masih ingat kejadiannya. A guy came from running in the back of that alley, jumped on the bus and said, "Get down, get down." Another car came around the bus, did a 360 and started coming towards the bus. It happened right here. Bullets went through that house too. Leticia sendiri tidak tertembak, tapi ia mengalami luka akibat kaca yang pecah. Yang lebih parah lagi, pukulan terhadap kesehatan mentalnya. Ia sempat tak bisa keluar rumah selama 3 pekan dan baru berangsur mengatasi rasa trauma setelah sesi konsultasi harian dengan psikolog yang ditanggung Dinas Transportasi yang mempekerjakannya. I guess my main thing is just to make sure my passengers are safe. I got kids on this bus. I got elderly people on my bus. I really wasn't, it didn't even dawn on me that, hey, I'm sitting right up front. Pengalaman Leticia juga dialami banyak pekerja transportasi umum lainnya di berbagai kota di Amerika Serikat. Transit workers, especially bus drivers, have some of the highest rates of heart disease and high blood pressure of any occupation in studies done around the world. So have higher rates of psychological issues, anxiety, burnout, depression. Saat darurat pandemi COVID, banyak orang menghindari kendaraan umum, sehingga supir yang masih bekerja lebih rentan terhadap kekerasan. Dengan berakhirnya darurat pandemi, kekerasan terhadap pekerja transportasi tak juga turun. A lot of our transit agencies are underfunded and therefore understaffed, so the workers that work there have to work overtime or the split shifts. Di kota New York, selain dukungan psikolog, serikat pekerja setempat menyediakan kelas yoga, meditasi, dan relaksasi gratis. You're pretty much worried about everything at every moment of every day, at every time. So you don't really get a chance to relax. You don't get a chance to stop thinking. To actually be able to sit down and not think about life for a second, it's really good. Menurut pantauan kantor berita Associated Press mengutip data federal, aksi kekerasan terhadap pekerja transportasi umum memuncak pada 2023, meningkat 47% dibandingkan angka 2020 dan naik 4 kali lipat dibandingkan data 2011. Peningkatan aksi kekerasan dan kriminalitas di transportasi umum di berbagai kota mendapat beragam respons. Di Washington DC misalnya, ada penambahan staf keamanan yang kemudian masuk ke kereta bawah tanah. Lalu di New York, bahkan dikerahkan Garda Nasional untuk ikut mengamankan sistem subway atau kereta bawah tanah setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, perdagangan satwa liar ilegal menghasilkan sekitar $23 miliar per tahunnya. Bandara Los Angeles sebagai salah satu pintu masuk perdagangan satwa berupaya meningkatkan kesadaran publik lewat sebuah pameran. Akhirnya Fluffy tinggal di sini, di Wildlife Learning Center di Silmar, California, setelah ia tumbuh terlalu besar untuk bak mandi di rumahnya. Pemiliknya menghadapi ancaman hukuman karena memelihara hewan eksotis, termasuk buaya sebagai hewan peliharaan, merupakan tindakan ilegal di California. David Richard adalah salah satu pendiri pusat pembelajaran di mana Fluffy dan beberapa hewan eksotis yang ditelantarkan lainnya sekarang tinggal. This is an American alligator that someone had as a pet. They were keeping it in their bathtub. And in that case, they actually just relinquished it on their own. Sarah Walker dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium mengatakan bahwa mencari hewan eksotis di pasar gelap sangatlah mudah. Across the United States, wildlife inspectors are seizing 27 live animals a day. They're being smuggled sometimes through the mail, sometimes on airplanes, in cargo, and on passengers. Believe it or not, people with birds and turtles and all sorts of animals literally taped and strapped to their body.
para petugas di Bandara Los Angeles, pintu gerbang udara utama di pantai barat AS, menemukan banyak hewan eksotis. Seperti pada 2017, di mana para petugas menangkap seorang pria Amerika yang menyelundupkan 93 ekor burung di dalam kopernya, dan hanya 8 burung yang selamat. Jadi, di bandara inilah, para ahli konservasi memutuskan untuk membuka pameran, mengangkat isu perdagangan satwa liar. This is our 4th exhibit in the United States. LAX is a critical location for us, however, because it is such a busy port. They see a lot of live animals and animal products being smuggled in on a daily basis. Perdagangan satwa liar menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun bagi para pemburu dan penyelundup, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Reheard mengatakan bahwa burung adalah salah satu penghasil uang terbesar. Some species of bird that come to mind can be very expensive, like toucans and different types of parrots that are endangered. Those come with a big price tag. A lot of the exotic cats, even tigers, are surprisingly not as expensive as you might think. Dan tragisnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, sekitar 70% hewan peliharaan eksotis yang diselundupkan mati, bahkan sebelum mencapai pasar. Dan hewan-hewan yang berhasil diselamatkan seringkali berakhir di tempat penampungan yang tidak tahu bagaimana cara merawat mereka. Menurut World Wildlife Crime 2024 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat hampir 4.000 spesies flora dan fauna yang terdampak oleh penyelundupan liar. 3 spesies yang paling terdampak adalah terumbu karang, kelompok buaya, dan juga kelompok gajah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan ada informasi yang menarik pemirsa, di mana angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan semuanya memakai bahan bakar bensin. Para mahasiswa teknik di sebuah universitas di Cape Town mengubah mesin angkot agar bisa dijalankan dengan listrik dengan tujuan menekan emisi dan sekaligus meningkatkan pendapatan pengemudi. Sekitar 250.000 angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama 1 tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik, yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. You're going to save substantially. So just to give you an idea, our calculations show that if you buy a new electric taxi, you'll pay it off within 7 years because of the savings. If you do a retrofit, you pay it off within 1 year. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang. Meski ada target pengurangan emisi karbon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif negara ini, hanya kurang dari 1.000 kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu. Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal. Dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang. In South Africa, we have a very constrained grid, and introducing EVs in a naive way will exacerbate the problem. So we're trying to figure out a strategy around that. Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kurangnya peluang membuat kurang terwakilinya para desainer, stylist, dan juga pekerja kreatif kulit hitam di industri fashion. Inilah yang juga menciptakan gelombang baru pengusaha dari kalangan ini yang saling berbagi pengetahuan bisnis. Zarina Akers adalah perancang kostum pemenang Emmy Award.
yang busananya telah dipakai banyak artis dan musisi kenamaan, seperti Beyoncé. Baginya, mudah mencintai industri fashion. Yang sulit adalah mempelajari sisi bisnisnya. I'd say the business component was probably the most challenging because nobody really teaches you the business. And this is coming from someone that went to a school for the business of fashion. That still, no one really prepares you like that firsthand experience. I definitely had to kind of figure that out on my own. Ia berbagi tips di forum pemberdayaan ekonomi kreatif untuk warga kulit hitam ini. We wanted to give designers, fashion industry professionals in total, the opportunity to learn how to monetize their creativity. Semua berakar pada pengakuan karya seseorang. We remember trend spotters from high-end brands coming to the community of Harlem to trend spot. And then we would see the same products that the small boutique owners and the tailors of Harlem creating on their own on the runways. Why we are doing the Business of Fashion Symposium is to give the credit to the designers, but empower them to be able to actually trademark your products, to actually learn how to create a patent for your specific print. Dulu Kadhim Alfonso V bekerja sebagai asisten perancang busana di Michael Kors. Minimnya keragaman dan kesempatan berkembang di sana mendorongnya untuk buka usaha sendiri. Sebagai konsultan perusahaan rintisan bidang fashion, Kadhim menulis panduan bagi perancang busana untuk meluncurkan koleksi pertama. The consulting and my sort of independent design work is sort of the brand that I've had to build for myself in order to make a name for myself in an industry that is not really built for me to succeed. Sementara fashion stylist ini khawatir dengan interaksi sehari-hari yang jadi semakin transaksional. Everyone had to become a business, everyone had to become a brand, which was great in some respects, you know. But then outside of that, we just lost community. Ia merindukan persaudaraan di antara profesional fashion kulit hitam. Just being transparent and vulnerable with one another. I feel like we will be over the top and great. Because all of that outside noise, it can't infiltrate us if we're tight. If we've got our community on lock. Di Harlem, di mana akses dan kesempatan begitu terbatas, bisnis busana menjadi sebuah urusan komunitas. Dari kota New York, VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Dunia Sepekan. Jubir Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan aksi politisasi dan juga penggunaan senjata terhadap investigasi asal-usul COVID-19 lalu. Ia juga meminta negara tersebut untuk tidak mencari masalah dengan negara lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengkonfirmasi bahwa para ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyimpulkan sangat tidak mungkin pandemi COVID-19 disebabkan oleh kebocoran laboratorium. Adapun Mao Ning menambahkan bahwa kesimpulan tersebut telah diakui secara luas oleh komunitas internasional dan komunitas sains. Mao Ning mendesak Amerika Serikat berhenti untuk mempolitisasi dan mempersenjatai penelusuran asal-usul COVID-19 bermula. 溯源是一个科学问题，应当秉持科学的精神，由科学家来做出判断。实验室泄露极不可能是中国世卫组织联合专家组在实地走访武汉相关实验室，并同相关科研人员深入交流的基础上得出的权威的科学结论，得到了国际社会和科学界的广泛认可。美方应当停止将溯源问题政治化、工具化，停止对其他国家抹黑推责，应当尽快回应国际社会的合理关切，主动同世卫组织分享本国早期疑似病例的数据，澄清美国有关生物实验室的疑点，给世界人民一个负责任的交代。 Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV. Informasi lainnya pemirsa, di mana serangan udara Israel yang diduga menargetkan salah satu truk kelompok Hizbullah menyebabkan puluhan orang terluka. Serangan tersebut terjadi pada Selasa malam di kota Nabitih, Lebanon Selatan. Pada Selasa malam lalu, militer Israel atau IDF melancarkan serangan kepada truk dan kendaraan di jalan utama Nabatiyeh, kota Lebanon Selatan. Kuat dugaan serangan ini dilakukan karena truk dan kendaraan tersebut disinyalir milik kelompok militan Hizbullah. Rekaman menunjukkan kebakaran terjadi saat petugas darurat dan personil ketahanan sipil bergegas ke lokasi kejadian, dengan kendaraan terlihat hancur saat penduduk setempat berkumpul di sekitar lokasi kejadian untuk menilai kerusakan.
Menurut media lokal, pesawat nirawak Israel menghantam jalan sekitar pukul 7:30 malam waktu setempat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, Direktur Eksekutif Perusahaan Pelayaran Bulgaria, Navi Bulgar, memastikan awak kapalnya tidak melakukan tindakan sabotase terhadap kabel di Laut Baltik. Ia mengklaim kapalnya menjatuhkan jangkar di cuaca buruk saat insiden tersebut terjadi. Kabel serat optik yang menghubungkan Swedia dan Latvia dilaporkan ditemukan rusak pada hari Minggu lalu. Negara Latvia telah mengirimkan kapal perang untuk mengevaluasi kerusakan, sementara Jaksa Penuntut Umum Swedia meluncurkan penyelidikan terhadap sabotase yang diperburuk. Direktur Eksekutif Perusahaan Pelayaran Bulgaria, Navi Bulgar, mengungkapkan tidak ada sabotase atau tindakan jahat apapun dari pihak kru kapalnya. Itulah yang ditunjukkan oleh bukti yang dikumpulkan dalam penyelidikan awal yang dilakukan Navi Bulgar terkait insiden tersebut. Това не е изолиран случай, който се случва тук. Имали сме в историята на Заря и други случаи в сходни на изтичане на котви. Факта тук е, че има скъсан кабел и има това наистина напрежение, което е по-скоро политическо и чувствителността на темата напълно разбирам. Аз още един път апелирам към вас, журналисти, да запазите наистина търпение и да изчакаме да оставим специалистите, които ще разследват инцидента, да кажат какви са истинските причини. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Dunia Sepekan. Saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.